dan juga orang kata dia punya logat akan berubah. Ada Pak saya mau cakap begini sebab Pak saya mau kasih paham sama kamu orang. Ini kalau macam gini pakat nih pakat. Adakah orang Indonesia yang menonton yang mengerti apa dia cakap guys? Sila komen di ruang komen. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum, sampurasun kumaha damang guys. Sarang wilujeng sumping ke channel Labdi. Saya Widiti dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini guys. Jadi moga semua kawan-kawan yang hadir dan menonton berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, comment dan share guys. Hari ini ada satu topik yang menarik guys, di mana bahasa Sabah, bahasa baku Sabah, bahasa Borneo, bahasa Sabah selalu disalah tafsir, disamakan dengan bahasa Indonesia. Bahkan sampai kadangkala bila orang Sabah ke Semenanjung akan dikira orang Indonesia. Begitu juga orang Indonesia guys, selalu dikira orang Sabah guys. Jadi hari ini ada satu video yang menarik saya jumpa. Kita akan nonton video ini tentang ini juga topik yang saya cakap ini. Pastikan kalian nonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham dan pendapat saya di hujung video nanti guys. Let's go, sama-sama kita nonton. 1, 2. Ada lagi orang capkan bahasa Sabah nih sama dengan bahasa Indonesia dan orang tidak boleh kasih beza. Oke, enggak apa guys. Sebelum kamu salah paham, biar Angkol kasih explain sama kamu. So guys, macam kamu sudah maklumkan, bahasa Melayu baku merupakan satu bahasa standar. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara di Malaysia ini. Tapi kenapa bahasa Sabah tidak sama dengan bahasa Melayu baku? Actually dia memang sama, tetapi mengikut suku kaum, mengikut orang kata daerah dan juga tempat masing-masing. Memang dia punya slang dan juga orang kata dia punya logat akan berubah. Ada Pak saya mau cakap begini sebab Pak saya mau kasih paham sama kamu orang. Ini kalau macam gini pakat nih pakat. Adakah orang Indonesia yang menonton yang mengerti apa dia cakap guys? Sila komen di ruang komentar di bawah. Ada masalah kau berat? Mana tahu ada yang lebih mengerti bahasa di Sabah berbanding di Semenanjung kan? Saya sangat hargai kalau ada yang sudi komen guys. Alamannya Yasin saya belum gaji saya. Jadi kamu paham sudah sekarang kan? Lawak-lawak kami di sini Sabah ini guys. Banyak berkesian Bugis. Ada yang celeda-celeda, ada yang boro-boro. Bukan bogis kalau tidak boro nama dia. Sudah kamu logat-logat kami di Sabah nih ki. Kubana barang logat tuh ki. Lain lagi barang logat-logat mengikut suku kaum, mengikut daerah tuh. Pada ini yang ngerti deh itu. Kubana barang logat tuh. Sabah deh tuh. Karas. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya logat-logat di Sabah nih. Perbezaan lah kan antara Sabah dan juga Indonesia itu memang ada perbezaan lah. Oke, kalau macam bahasa Sabah yang kami pakai sekarang ini lah, saya Angkol selalu buat video ini merupakan suatu bahasa Sabah, bahasa yang kami pakai lah, mau pergi kadai, mau pergi apa semua ini kami punya bahasa. Memang ada persamaan juga lah dengan Indonesia. Coba contoh lah kan dekat kawasan Medan, dekat daerah kawasan Medan, dorang ada juga menggunakan perkataan-perkataan menggunakan perkataan-perkataan yang sama dengan bahasa-bahasa di Sabah. Basically, whether the pronunciation or the language of Sabahan, there's a difference between Sabahan language and Indonesian language. So hopefully this video will help you guys to answer this question. So guys, the last one is apa mau heran guys, this is Sabah Karas. Oke guys, jadi itu video yang agak pendek, tapi ini kalau menurut pendapat saya pribadi lah, kenapa orang Indonesia lebih mengerti bahasa baku di Sabah ini, mungkin Sabah dan Sarawak lah, mereka lebih mengerti sebab mungkin masih di dalam satu kepulauan Borneo yang sama guys, Kalimantan Borneo ini masih di dalam satu kepulauan yang sama, jadi tidak berjauh. Jadi bahasa itu sentiasa ada di sekitar-sekitar di sini saja. Jadi oleh itu kenapa bahasa yang dipakai di Sabah itu adalah bahasa baku Sabah guys, dan bukan bahasa Melayu Semenanjung. Sebelum-sebelum ini di dalam video-video saya juga ada juga yang cakap, Bang, kenapa tidak pakai bahasa Semenanjung? Kenapa tidak pakai bahasa Semenanjung? Kenapa tidak pakai bahasa Melayu? Guys, saya orang Sabah dan saya bercakap macam kalian juga. Apa yang kalian dengar dalam video tadi, begitulah sehari-hari saya bercakap guys. Dan saya tapi saya lebih selesa menggunakan bahasa baku saya daripada saya menggunakan bahasa Melayu Semenanjung. Sebab saya membesar menggunakan bahasa
Sabah, baku Sabah. Tapi tidak bererti saya tidak bisa berbahasa Melayu Semenanjung. Dan sebenarnya kelebihan mempelajari banyak bahasa ini ada pada diri sendiri guys. Kalau kita mempelajari banyak bahasa, insyaallah kita juga menjadi orang yang lebih terbuka. Macam Mandarin juga, saya bisa sedikit-sedikit berbahasa Mandarin, biasa bahasa Tionghoa, bahasa Inggris. Adalah sedikit-sedikit, tidak begitu mahir tapi bisa berbahasa juga. Tapi saya lebih selesa menggunakan bahasa yang mirip sama bahasa Indonesia ini. Sebab sehari-hari pun memang kami pakai bahasa macam ini. Jadi lebih selesa guys. Jadi sekarang saya mau tanya sama kawan-kawan semua yang menonton, apakah kawan-kawan semua mengerti apa yang dia katakan di dalam video tadi? Apakah kalau berbanding bahasa Sabah kalian lebih mengerti ataupun kalian lebih mengerti bahasa Melayu Semenanjung? Sila komen di ruangan komentar di bawah. Kalau kalian bertanya pada saya guys, saya lebih macam biasa mendengar bahasa dari Indonesia, kawan-kawan dari Indonesia, video-video dari Indonesia, lagu-lagu dari Indonesia. Saya lebih cepat mengerti gitu bahasa Indonesia daripada bahasa di Semenanjung Malaysia gitu. Maksud saya penggunaan bahasa lah. Saya lebih selalu dengar yang di bahasa Indonesia. Sebab itu saya lebih cepat mengerti bahasa Indonesia. Tapi saya juga berminat mau belajar bahasa-bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, apalagi banyak lagi lah bahasa-bahasa yang boleh dipelajari di Indonesia, bahasa daerah dia maksud saya guys. Jadi sampai di sini video saya pada kali ini. Semoga klarifikasi ini atau video ini bisa memberi manfaat buat semua kawan-kawan yang menonton, dan insyaallah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang good people. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa di episode akan datang. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.